Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga rekan-rekan dalam kondisi sehat semua. Ketemu lagi dengan saya Ardiansyah di Brand Energizing Series di YouTube Lojinawi. Jangan lupa like and subscribe. Kita akan mulai episode kita hari ini setelah Baik rekan-rekan, hari ini kita akan sedikit mereveal atau kita sedikit akan melihat tentang apa sebenarnya itu branding gitu. Mungkin pemahaman yang umum terjadi di lingkungan teman-teman atau di konsumen secara umum ketika mendengar kata branding itu mereka berhenti pemahamannya pada logo. Satu hal yang harus kita bawahi rekan-rekan. Branding tidak hanya logo. Oke. Jadi branding itu kayak gunung es gitu ya. Tahu ya gunung es itu paling hip atau paling gampang diingat ketika terjadinya tragedi Titanic. Titanic itu kapal pesiar yang sangat besar pada zamannya. Kalau sekarang ada yang jauh lebih besar gitu ya. Yang diklaim Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya gitu. Nah, itu klaim si pembuatnya. Karena saking gedenya itu kapal pada zaman itu. Nah, pada saat mereka melakukan pelayaran perdana, mereka melihat sebuah bongkahan es. Dianggapnya seperti bongkahan es biasa. Mungkin karena jumawanya dia bongkahan es ini ditabrak. Ya, tertabrak atau ditabrak kayak kurang paham. Ditertabrak mungkin ya. Dengan asumsi mungkin kapal segede ini kalau es segitu aja mungkin menang kapalnya gitu. Ternyata itu hanya sebuah puncak dari sebuah gunung es. Ya, akhirnya kapal itu tenggelam. Cerita singkatnya kapal itu tenggelam. Nah, kalau kita tarik itu ke proses branding adalah bagaimana kemudian kalau kita hanya melihat itu, bagaimana kita bisa menganalogikan Coca-Cola itu kalau hanya logo, apakah dampaknya akan sebesar itu? Gitu. Apakah Nike kalau itu hanya sebuah logo, apakah dampaknya akan sebesar itu? Orang mengingat, orang mengalami experience yang menyenangkan ketika mengakses produk. Tidak. Jadi itu hanya sebuah puncak. Ya. Experience ini adalah tenggelamnya Titanic tadi analoginya gitu. Dampaknya gitu. Nah, kalau itu hanya sebuah logo, bongkahan es yang mengambang di permukaan, ya nggak akan berdampak apa-apa. Di kita ada istilahnya, kalau bisa dilihat dari gambar ini, branding iceberg gitu ya. Gunung es branding. Jadi yang nampak di permukaan, kalau kita ngomongin branding itu memang cuma logo dan visual system. Visual system itu adalah apa warnanya, kemudian packagingnya bagaimana, begitu ya, bagaimana signage-nya, itu hanya urusan brand identity. Brand identity itu memang puncak gunung es. Tapi kalau kita ngomongin branding yang sebenarnya, yang di bawahnya itu masih sangat banyak rekan-rekan. Oke. Nah, di bawahnya ini ranah apa? Ranah brand strategi. Jadi di situ ada bagaimana customer kita, bagaimana kita menentukan customer journey kita, behavior dari customer, bagaimana kita bisa memetakan touch point dan menyentuh masing-masing touch point, menciptakan sebuah voice atau narasi yang tersampaikan kepada konsumen dengan sebuah konsistensi yang utama gitu ya, konsistensi yang tetap dari setiap kali menyampaikan message, itu yang lebih penting. Attitude dari setiap orang yang terlibat dalam proses di dalam bisnis kita itu juga menjadi salah satu elemen dari branding. Kalau analogi saya di train analogi di episode kedua bahwa semua elemen yang di dalam kereta api itu dari pramugaranya gitu ya, dari restorasinya, kemudian dari staf keamanan dan segala macam fasilitas yang ada di dalamnya itu menciptakan experience positif dari penumpang. Sama ketika kita menjangkau konsumen kita, itu akan menciptakan experience positif. Dan ini yang akan menguatkan atau menciptakan branding yang positif. Nah, maka jangan melihat branding hanya dari brand identity, yang merupakan visual system atau hanya logo saja. Tapi lebih dari itu, di dalamnya ada strategi, voice, bagaimana kita memperlakukan konsumen, itu branding. Branding berperan di sana. Bagaimana customer service kita menemui konsumen, bagaimana customer service kita menghadapi komplain dari konsumen, bagaimana kemudian produk kita muncul di point of sale in store itu bagaimana
SPG, salesperson, itu menyampaikan tentang produk jasa kita kepada konsumen, itu juga bagian dari branding. Bagaimana dia menyampaikannya dengan narasi yang sama antara salesperson dengan salesperson yang lain, itu juga harus ditentukan. Ya, kalau kita ngomong ke teknis, ada skripnya itu. Sehingga semua message-nya sama, persepsi yang diterima oleh konsumen juga akan sama. Nah, sekali lagi, kalau kita ngomongin branding itu gunung es. Gitu. Branding itu gunung es. Kalau ini ingin berdampak, maka berhenti melihat branding hanya sebagai sebuah logo dan visual system. Di sana ada brand strategi, sekali lagi. Yang dimana brand strategi ini menjadi dasar ketika dilihat secara output, ya karena kita visual minded, yang paling terlihat, yang paling terasa adalah visual identity, brand identity, visual system, logo, dan sebagainya. No, kalau gitu nggak perlu dong logo dan visual system. Nggak juga gitu. Nggak juga, karena nggak akan terlihat. Gitu. Brand harus bisa diterjemahkan kepada sesuatu yang bisa diakses oleh konsumen. Ada tangible, ada intangible. Gitu ya. Ada tangible, ada intangible. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Tapi tetap terasa. Gitu. Yang terlihat visual, yang tidak terlihat layanan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi kayak misalkan Coca-Cola, bicaranya kalau yang terlihat secara brand identity, warna merah, kemudian stroke gelombang itu, logo Coca-Colanya gitu ya. Nah, tapi yang tidak terlihat, intangible-nya, yang merupakan sebuah bagian dari brand strategi adalah bagaimana menyampaikan kesenangan, bagaimana menyampaikan kegembiraan dalam setiap message yang disampaikan oleh Coca-Cola melalui touch point apapun. Kalau ingin yang mereview touch point, ada di episode sebelumnya, silakan dilihat. Nah, tapi intinya, kita harus bisa menyamakan persepsi kita harus memperluas wawasan kita bahwa branding tidak hanya bicara tentang logo, visual system, dan brand identity. Ada brand strategi. Itu hanya puncak gunung es, teman-teman. Logo dan visual identity itu. Begitu ya. Di episode selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal perspektif branding yang lainnya. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini bisa memberikan peningkatan kompetensi bisnis dari rekan-rekan dari sisi branding. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.